kita. Oke, ini masih dalam rangka contoh yang berikutnya, yaitu tentang metalloporfirin modeling. Jadi model metalloporfirin, ya, porfirin yang ada metal di dalamnya. Kalau kita lihat gambarnya itu pasti yang kita bicarakan, oke, maaf ini gambar yang ini tak disambung seolah ikatan, tapi sebenarnya adalah interaksi yang terjadi ya antara ion dan dipol. Ya, ini saya sampaikan detail kemarin diundang teman-teman IPB ya. Ini adalah tentang DSSC, metalloporfirin ini ya, ini tahun 91 paling kita juga menggunakan ini sebenarnya ya untuk DSSC bagaimana mengubah energi matahari yang nggak akan habis ya sampai akhir zaman ya, itu untuk menangkap energi itu untuk kehidupan, untuk keperluan kehidupan kita. Oke, detail DSSC seperti apa mungkin tidak saya detailkan. Kalau orang analitik ceritanya, oh ini cerita redox loh ini sebenarnya. Lah iya, itu reaksi redox sebenarnya. Lah orang kimia komputasi kan seneng kalau sudah levelnya level-level elektron yang berjalan, karena ya memang disitulah kelebihan dari kimia komputasi bicara tentang itu. Kalau sudah gede, sudah besar sistemnya, bisa saja eksperimental itu bisa menjawab hampir semua masalah gitu ya. Tapi begitu yang kecil-kecil, yang mikro, ini kimia komputasi memberikan banyak informasi yang dapat dibandingkan ya, atau malah disandingkan dengan data eksperimental. Oke. Ini yang dikerjakan oleh salah satu mahasiswa kami dan dikerjakan dulu awal-awal kalau kita ingat bahwa untuk porfirin itu kami menggunakan substituen yang posisinya itu simetris. Nah, ternyata dari eksperimental justru yang memberikan sifat bagus untuk penggunaan DSSC itu justru yang asimetris. Nah, maka kita bisa membuat ya. Kalau orang kimia komputasi itu gampang, tinggal klik-klik-klik juga jadi asimetris gitu ya. Tetapi tentu saja kita harus memberikan pemahaman juga bagaimana di eksperimental itu bisa dijalankan. Oke, ini adalah kita bisa mengganti-ganti R ini ya. Kami biasanya donor reseptor itu dilibatkan supaya kita bisa melihat efektivitas dari pengaruh-pengaruh dari luar dari sistem porfirinnya sendiri itu seberapa besar pengaruhnya gitu ya. Oke, ini saya cerita tentang publikasi AIC. Kemarin juga kami mengundang teman-teman, salah satunya namanya Mas Fajar yang sekarang lagi S3 di Chulalongkorn University yang tetap konsisten di kimia komputasi. Mereka ini Mas Fajar, Mas Hafiz, ini tim kami S1 tetapi publikasinya bisa sampai banyak ya. Mas Hafiz sekarang di UPI ya, Bandung. Mungkin mereka dia akan memulai di situ karirnya. Oke, jadi sama dengan yang ide-idenya sebelumnya, yaitu RR ini kita bangun, kita substitusi dengan substituen yang simetris, dan kita sekarang sudah sampai pada yang asimetris. Nah, ceritanya seperti apa? Misalnya kita menggunakan DFT dan DFT, saya kira ini juga yang dikerjakan di workshop ya, Pak Kakak. Saya kira ini teman-teman juga di AIC juga menggunakan ini ya. Nah, kebetulan juga ya saya itu di apa ya, teman yang di Jogja, Pak Enade itu juga membantu banyak tentang pengalaman dia di menggunakan Yasara sangat banyak. Jadi kita bicara tentang itu. Oke, jadi ini yang tadi saya katakan bagaimana kita gunakan molekul yang besar sekarang substituennya untuk sistem ini supaya kita bisa mempelajari seperti apa efektifnya. Terus kita juga tetap menggunakan Zn, Cd, Hg misalnya untuk ionnya yang di tengah-tengah ini. Ya. Nah, pembahasannya semuanya tentang supramolecular chemistry, nggak bisa tidak ya. Jadi tidak lagi kita ngomongin tentang porfirinnya seperti apa dan lain, tapi sudah bagaimana struktur dari
porfirin ini akan mempengaruhi sifat dia sebagai DSSC. Oke, ini gambarannya, calculation methodnya seperti apa gitu ya. Oke, saya kira detailnya nanti teman-teman bisa lihat, karena begitu dapat basis set yang cocok, sistem yang cocok, biasanya kami menggunakan itu terus untuk sistem yang lain yang lebih besar dan complicated ya. Oke, ini jamaknya orang theoretical chemistry selalu mentes apa yang metode yang kita gunakan itu untuk sistem yang dibandingkan dengan data eksperimental supaya kita bisa yakin metode yang kita gunakan itu sangat pas. Oke, jadi kita bisa melihat dose-nya, density of state dari sistemnya gitu ya, yang nanti dikaitkan dengan sifat semikonduktornya gitu ya. Saya tidak bahas detail di situ. Kemudian yang menarik adalah juga absorpsi, spektra absorpsinya seperti apa gitu ya, daerah tentu saja karena menjadi DSSC supaya mungkin bisa masuk daerah tampak supaya bisa menyerapnya lebih gampang begitu. Baik, ini sudah mulai ini. Ya, jadi yang selalu menarik saya ini kalau yang tidak biasa kimia komputasi melihat strukturnya biasanya pakai struktur yang dimensi semacam ini seolah-olah semua itu flat gitu. Tapi begitu kita buat 3 dimensinya kita baru oh ternyata tidak flat ya gitu dan lain-lain. Padahal kita menginginkan karena ini sistem yang harus di lokal elektron B-nya harus maksimal, yaitu bisa terjadi kalau satu bidang gitu ya sistemnya. Nah ini juga harus kita perhatikan ketika kita membuat model senyawa yang nantinya kita rekomendasi. Baik, HUMO-LUMO energi ini saya katakan tadi kalau sudah levelnya elektron, ini menangan ya, orang kimia komputasi menghasilkan data-data yang tidak mudah dia peroleh dari eksperimen, karena eksperimen levelnya pada beda energinya, sementara kita bisa sampai lumonya apa, humonya seperti apa strukturnya, nah beda energinya itu kita bandingkan dengan data eksperimentalnya. Oke, ini tadi dose-nya, density of state-nya, ya ini bisa lihat sebenarnya nih lumonya mesti bisa dikarakterisasi di sisi sini ya. Satu ini beda yang jauh blank, nah ini terus kita kurangkan di situ kita akan mendapatkan data perbedaan antara HUMO dan LUMO. Oke, ini juga menangnya kimia komputasi karena kita bisa melihat elektrostatik potensial map gitu ya, yang kita bisa melihat oksigennya atau kerapatan elektronnya di sini lebih banyak dan lain-lain ya. Itu kehebatannya. Nggak bisa kalau tidak kimia komutasi ya hanya beda elektronegativitas yang itu statis, sementara ini bisa sangat. Nah, yang terakhir 9 menit berikutnya akan saya ceritakan tentang molecular docking dari kurkunanolog. Jadi ini adalah molecular docking. Nah, molecular docking ya terakhir belum kami laporkan yaitu kaitannya dengan COVID karena ini Satgas COVID-nya UGM memilih salah satu judulnya adalah bagaimana kita mendesain atau menemukan ya senyawa-senyawa hasil alam yang memiliki efek ya namanya anti COVID begitulah, antivirus itu. Padahal sebenarnya ya kalau dilihat detail ya itu pasti nanti isinya antivirus dan lain-lain ya secara umum. Oke, itu yang sedang kami kerjakan, belum kami laporkan secara oke. Ini kita ngambil salah satu yaitu kurkumin. Ini saya presentasikan total di Papua waktu itu ya, HKI Papua. Ini makanan khasnya Papua, ini papeda, ini Pak Kakak sudah pernah nunggu ini, papeda. Tapi yang enak sebenarnya sayurnya dibanding dengan papedanya ya, yang ditunggu itu. Oke, ini kan sore-sore makin laparin kan. Baik, jadi kurkumin itu sudah sebagai antiinflamasi sudah dikenal lama.
Kemudian kita mencoba tidak kurkuminnya, tetapi kita analog kurkumin. Nah, itu yang dikembangkan setelah ini mahasiswa S3 yang mulai mendesain dengan molecular docking, mensintesis dan menentukan aktivitasnya, mengukur aktivitasnya. Jadi ini satu paket penelitian. Jadi ini dia melakukan molecular docking, terus analog kurkumin sintesis, dia juga melakukan sintesis di lab, nah kemudian juga in vitro test. Jadi ini saya senang di akhir-akhir ini ada teman-teman, saya kira banyak di UGM lah, terutama saya bisa mengamati teman-teman yang bekerja di sintesis itu juga menggunakan data modeling lebih dulu, ya, dimodelkan lebih dulu, kimia komputasi jalan di situ, entah di QSAR, entah menggunakan docking, nah kemudian recommended compound-nya itu baru di sintesis. Ini saya kira sangat bagus. Oke, molecular docking ya kembali lagi ini adalah masalah supramolecular chemistry, bagaimana sebuah ligan yang kecil itu masuk atau berinteraksi dengan reseptor. Jadi kita tetap bisa menjelaskan dengan menggunakan supramolekul. Sekarang saya kira dari dulu juga sih, PDB, Protein Data Bank itu aksesnya mudah. Dan sekarang karena COVID-19 itu dipermudah lagi dengan hasil-hasil penelitian dari riset sedunia ini, begitu masuk, kita bisa mengaksesnya dengan free. Oke, mulai docking biasanya adalah memulai dengan tes sistemnya. Artinya kita redocking kembali, ya, redocking dari senyawa yang sudah ada di protein data bank. Kalau itu cocok berarti sistem dan cara kita sudah bagus untuk memodelkan senyawa-senyawa lain yang memang belum dibuat sebelumnya. Oke, jadi ini kita bisa kurkumin analognya bisa macam-macam, bisa dibuat, tetapi tetap dengan ini ya, tetapi dengan harapan bahwa itu memang kalau harus disintesis nanti juga bisa disintesis, jangan sampai membuat senyawa yang sintesisnya aja susah, nanti kan nggak bisa diterima hasilnya oleh teman-teman sintesis. Oke, molecular docking dengan variasi macam-macam analog kurkumin, kemudian kita dockingkan dengan sisi aktif yang sama. Nah, kemudian kecocokannya, nah, kita lihat kembali lagi ini bahas tentang supramolecular chemistry gitu ya, tentang interaksinya seperti apa. Dan yang sangat penting mungkin teman-teman yang belajar atau sedang riset tentang kimia, tentang molecular docking, yang diperlukan adalah ketelitian kita dalam melihat 3 dimensinya. Itu jangan sampai berkurang perhatian kita, karena disitulah yang menentukan hasil itu bagus atau tidak. Ini adalah ada 3 senyawa yang dia akhirnya bisa disintesis, kemudian sebelumnya dapat diramalkan lah kira-kira. Poin pentingnya di sini supramolecular chemistry-nya adalah ikatan hidrogen molekular ini. Dan itu pasti yang dilihat, kemudian baru lihat senyawa asam amino apa yang terlibat di situ dan menjadi penciri interaksi untuk obat tertentu itu. Ya. Ini sama, kemudian kita membandingkan. Ya. Pose mana yang kira-kira cocok dengan binding site yang dimiliki oleh salah satu protein yang sudah dikenal berkorelasi dengan sistem yang penyakit tertentu. Jadi itu saya kira teman-teman sekalian untuk menemani sore hari kita ngobrol-ngobrol tentang supramolecular chemistry. Jadi dengan demikian kita punya pengalaman riset yang sangat concern dengan interaksi antar molekul. Itulah. Saya kira itu Pak Kakak yang bisa memberikan gambaran Pak tentang sistem, dan ini hampir 42 menit. Terima kasih Pak Kakak. Terima kasih Pak Arno. Ini ada beberapa